Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film Indonesia yang paling bikin baper. Film romantis selalu memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Pasalnya, film yang berkaitan dengan kisah cinta seringkali mempunyai korelasi yang menarik dengan kehidupan nyata. Tak hanya itu, menonton film bergenre romantis juga menjadi hiburan di kala waktu senggang. Untuk kamu yang hobi menonton, sepertinya kamu tak boleh melewatkan deretan film Indonesia romantis berikut ini. Selain memiliki alur yang menarik, film-film ini juga dibintangi oleh para aktor dan aktris papan atas tanah air. Apa saja sih? Romantis kamu sok kasih. Nah, aja kamu sibuk sama istri barumu. Kalau kamu mau nurut keluar Sama, dia cuma minta maaf. kita semangatnya. Satu, Ada Apa Dengan Cinta? 2002. Bisa dibilang, Ada Apa Dengan Cinta, ADC, merupakan film Indonesia romantis sepanjang masa, bahkan diminati oleh semua kalangan. Berkisah tentang cinta, Dian Sastrowardoyo, seorang gadis populer di sekolahnya dan memiliki geng yang selalu bersama kemana-mana. Masalah datang ketika cinta yang ceria, berurusan dengan Rangga, Nicholas Saputra, yang acuh dan dingin. Hal ini juga membuat hubungan cinta dengan para sahabatnya mulai merenggang. Di akhir film, Rangga harus pindah ke Amerika Serikat bersama ayahnya dan terpaksa meninggalkan cinta. Sebelum pergi, Rangga memberikan puisi berjudul Ada Apa Dengan Cinta, dan ia berjanji akan kembali di saat bulan purnama tiba. Dua Heart 2006. Film Indonesia romantis yang satu ini sukses membuat hati para penontonnya teriris sepanjang waktu. Film garapan sutradara Hani R. Saputra ini menceritakan tentang kisah cinta dua remaja dari kecil sampai dewasa. Kisah cinta bermula saat Rachel, Nirina Zubir, gadis tomboy dan energik menyukai sahabatnya sejak kecil Farel Irwansyah. Akan tetapi, Farel justru jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Luna, Acha Septriasa, gadis cantik, feminin, dan lembut. Hal ini membuat Rachel cemburu dan membenci Luna. Namun tak disangka, di akhir film Rachel memutuskan untuk mendonorkan hatinya untuk menyelamatkan hidup Luna. Tiga, Ayat-Ayat Cinta 2008. Kental dengan latar belakang agama Islam, Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang Fahri, Fedi Nuril, pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Al-Azhar, Mesir. Fahri adalah laki-laki taat yang begitu lurus, dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Namun, prinsipnya itu harus diuji dengan beberapa perempuan yang ia temui di Mesir. Fahri bertemu dengan Maria Girgis, Karissa Putri, tetangga satu flat yang beragama Kristen tapi mengagumi Al-Quran. Ia juga bertemu dengan Nurul Melani Putria, seorang anak kiai berpengaruh yang membuatnya jatuh hati. Lalu, ada Nora Zaskia Adiameka, tetangga yang selalu disiksa ayahnya sendiri dan mendapatkan empati Fahri. Terakhir adalah Aisyah, Rianti Karturik, yang jatuh cinta pada Fahri karena suatu peristiwa. 4, Habibie Ainun 2005 Perahu Kertas 2012. Film Indonesia romantis berdurasi 112 menit ini menceritakan kisah tentang dua orang bernama Kugy, Maudy Ayunda, dan Kinan, Adipati Dolken. Kugy adalah gadis tomboy, periang, dan percaya bahwa dirinya adalah agen Dewa Neptunus. Bahkan, Kugy memiliki kebiasaan unik di mana dia kerap menuliskan curahan hati pada selembar kertas dan dibentuk perahu yang kemudian dihanyutkan ke air. Sedangkan Kinan adalah pelukis muda berbakat yang dipaksa untuk kuliah di Fakultas Ekonomi oleh ayahnya. Dari yang semula saling mengagumi, Kugy dan Kinan diam-diam saling jatuh cinta.
Tapi, berbagai hal menghalangi mereka. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, 2013. Film romantis Indonesia yang diangkat dari novel karya Buya Hamka ini berkisah mengenai perjalanan cinta antara Zainuddin, Herjunot Ali, dan Hayati, Pevita Pierce. Tema cerita mengambil latar tahun 1930-an pada masa kolonial Belanda. Muda-mudi ini saling jatuh cinta, namun adat dan istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Hayati kemudian dipaksa menikah dengan Aziz Reza Rahadian, laki-laki kaya terpandang yang lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Kecewa, Zainuddin pun memutuskan untuk berjuang hingga akhirnya ia menjadi penulis terkenal di Nusantara. Sampai suatu hari, Zainuddin kembali bertemu dengan Hayati bersama Aziz. Hayati kemudian pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk yang kemudian tenggelam di tengah jalan. Sebelum tenggelam, Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya. Dear Nathan, 2017. Dear Nathan berkisah tentang asmara antara siswa nakal dan seorang siswi cantik yang disiplin bernama Nathan, Jeffrey Nicole, dan Salma, Amanda Rawles. Kisah itu dimulai saat mereka sama-sama datang terlambat dan membantunya menyelinap masuk ke sekolah demi membebaskan Salma dari hukuman. Sikap Salma yang berbeda membuat Nathan jatuh hati dan ingin menyatakan cinta secara terang-terangan. Meski sempat menghindar, pada akhirnya Salma memahami masa lalu Nathan dan mulai jatuh cinta kepadanya. Namun, ketika Nathan serius membuka diri untuk berubah demi Salma, mantan kekasihnya, Seli Denia Wiraguna, datang dan meminta cinta Nathan kembali. Posesif, 2017. Film Indonesia romantis ini bercerita tentang kisah asmara antara dua remaja bernama Lala, Putri Marino, dan Yudhis, Adipati Dolken yang bersekolah di SMA yang sama. Lala merupakan atlet lompat indah yang harus mengalami naik turunnya kehidupan setelah bertemu dengan Yudhis sebagai cinta pertamanya. Setelah mereka pacaran, Lala menyadari bahwa Yudhis memiliki karakter yang keras dan sangat egois. Hal itu semua tertutupi oleh kebaikannya, perhatiannya, dan ketampanannya. Setiap mereka bertengkar, Yudhis terlihat kasar, egois, dan overprotective terhadap Lala. Dilan 10. 10 Mariposa, 2020. Mariposa berkisah tentang perjuangan siswi berprestasi bernama Acha, Adhisti Zara, untuk mendapatkan hati Iqbal, Angga Yunanda, teman sekelasnya yang selalu bersikap dingin. Sikap cuek Iqbal membuat Acha semakin penasaran, bahkan ia sampai rela melakukan berbagai macam cara agar bisa mencuri perhatian Iqbal. Suatu hari, Acha dan Iqbal ditunjuk mewakili sekolah untuk mengikuti sebuah kompetisi cerdas cermat tingkat nasional. Dalam perjalanan itu, ada sebuah peristiwa terjadi yang membuat mereka menyadari apa yang sebenarnya mereka inginkan. Bagaimana akhir ceritanya? Tonton saja langsung. Itulah 10 rekomendasi film Indonesia romantis yang bisa menemani akhir pekanmu. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.